saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk di pendalaman materi kita ada, karena kita menggunakan 9 langkah ya Bapak dan Ibu ya, untuk pendidikan profesi guru versi 2023 itu kita menggunakan 9 langkah, di mana 9 langkah itu kita pecah masuk ke dalam 3 mata kuliah. Untuk mata kuliah pendalaman materi itu akan ada 3 langkah, sementara untuk pengembangan perangkat pembelajaran itu ada 4 langkah, dan kemudian di mata kuliah PPL itu akan ada 2 langkah. Nah, nanti konversi materi PLPG itu akan kita masukkan ke dalam mata kuliah PPG dalam jabatan yang berlaku sekarang. Nah, oke, ini ya. Bapak Ibu bisa lihat yang di kolom terakhir ya. Di kolom terakhir itu konversinya. Jadi kalau untuk, mohon maaf. Jadi dikonversi ya Bapak Ibu ya. Sorry. Nah ini, jadi untuk mata kuliah pendalaman materi dengan 3 langkah itu akan kita ambil dari skor ujian tulis ya PLPG pada saat dilakukan konsorsium sertifikasi gurunya ya. Nah, kemudian untuk pada saat pengembangan perangkat itu kita ambil dari skor workshop PLPG-nya. Ya, karena di PLPG itu kan ada workshop subjek spesifik pedagogik. Nah, kemudian untuk yang praktek pembelajarannya itu kita ambil dari skor uji kinerjanya. Ya, jadi untuk praktek pengalaman lapangannya kita ambil dari skor uji kinerjanya. Jadi itu bentuk konversi ya dari materi PLPG ke mata kuliah PPG. Nah, sementara untuk uji kinerja ya, maka peserta yang telah mengikuti uji kinerja dan telah dinyatakan lulus itu akan kita ambil nilainya di situ. Ini uji kinerja bukan UP ya, Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, ini nanti hal yang perlu kita sama-sama siapkan, Ibu dan Bapak yang ex-PLPG, yaitu karena tadi semua aktivitas itu sudah dikonversikan, maka kita tinggal mempersiapkan UP, ya uji pengetahuan. Nah, nanti akan ada penyegaran materi untuk persiapan UP UKM PPG yang berbasis modul. Ini nanti bentuknya sebagai penguatan-penguatan untuk mengikuti uji kompetensi berupa uji pengetahuannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dari ex-PLPG nanti akan kita berikan waktu melakukan penyegaran. Insya Allah nanti dari Prodi PPG akan men-setting atau menjadwalkan sehingga nanti Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan tersebut. Kita sudah merancang waktu dan juga JP atau jumlah jam pelaksanaannya sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan penyegaran dengan baik. Jadi untuk modul 1, 2, 3, dan 4 untuk pedagogik itu masing-masing waktu penyegarannya kita berikan kurang lebih 100 menit ya, dengan masing-masing JP bernilai 2. Kemudian untuk modul profesional 1 sampai 6 juga akan kita berikan penyegarannya dengan waktu dalam jumlah menitnya ada 200 masing-masingnya. Dengan jumlah JP-nya adalah 4. Untuk jadwal pelaksanaannya Bapak dan Ibu nanti akan dikoordinir oleh pihak Prodi PPG. Jadi nanti Bapak dan Ibu melalui admin kelas masing-masing nanti akan disampaikan kapan waktu penyelenggaraan, penyegaran, persiapan UP terhadap modul. Jadi sekali lagi modul kita ada 10, ada 4 modul pedagogik dan ada 6 modul profesional. Oke. Nah, untuk alur belajar kita akan lakukan seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk alur belajarnya kita lakukan pertemuan secara tatap muka, dilakukan oleh dosen yang bersifat berpendalaman materi. Jadi nanti akan ada dosen yang akan mendampingi Bapak dan Ibu, baik untuk modul pedagogik maupun untuk modul profesional. Kemudian rekaman pertemuan atau tatap muka itu akan kita tempatkan di LMS ya. LMS kita seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Zaki pada sesi pagi tadi sampai siang. Kemudian kita, maksud saya adalah dosen dan mahasiswa akan berdiskusi
ya, mungkin dengan strategi atau teknik tertentu dalam berdiskusi untuk mengaitkan materi pedagogik atau profesional, ya. Jadi diskusi terkait dengan materi pedagogik atau profesional. Kemudian Bapak dan Ibu sebagai bukti bahwa peserta mengikuti alur belajar dan juga mengikuti penyegaran pendalaman materi melalui modul, maka Bapak dan Ibu diminta untuk mengunggah produk belajarnya. Nah, produk peserta yang dihasilkan saat pembelajaran itu tentu nanti sesuai dengan apa yang menjadi tagihan dari dosen pendamping Bapak dan Ibu dalam melakukan pendalaman materi. Kemudian dilakukan refleksi pembelajaran. Di refleksi pembelajaran, Bapak dan Ibu tentu akan merefleksi seperti apa pembelajaran materi pasca melakukan penyegaran ya terhadap materi pedagogik maupun terhadap modul pedagogik maupun profesional. Selanjutnya ada umpan balik dari peserta terhadap pemahaman pembelajaran materi pedagogik profesional yang telah dipelajari. Nah, ini kurang lebih Bapak dan Ibu alur belajar yang akan kita gunakan atau kita terapkan pada saat melakukan kegiatan penyegaran atau pendalaman materi terhadap modul-modul baik pedagogik maupun profesional. Nah, ini alur belajar pada platform. Jadi tadi kan sudah diperlihatkan ya LMS atau platform yang akan kita gunakan selama proses ini. Kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu, mungkin bisa saja ada yang berubah ya fiturnya ya, tapi nanti kurang lebih akan seperti ini. Dan kan nanti Bapak dan Ibu yang XPLPG dan juga yang guru penggerak tetap akan didampingi oleh teman-teman atau adik-adik, Bapak dan Ibu admin ya, pendamping. Nah, nanti Bapak dan Ibu tentu akan diberikan informasi terkait dengan fitur yang akan kita gunakan di platform yang ada. Nah, ini seperti ini kurang lebih Bapak dan Ibu ya. Jadi ada pertemuan tatap muka, kemudian kita melakukan rekaman pertemuan, kemudian dilakukan diskusi, mengunggah produk yang merupakan tagihan dari proses belajar ini itu sendiri, melakukan refleksi, dan kemudian diberikan umpan balik dari pembelajaran. Nah, itu akan kita lakukan juga melalui platform atau LMS yang ada. Nah, ini seperti ini kurang lebih ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu juga artinya juga tetap ya seperti sampaikan tadi Pak Zaki bahwa mengakses LMS-nya ya sesuai dengan pemberitahuan dari admin ya kapan waktu dan kapan akan mengakses platform tersebut. Nah, ini kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi biasanya setiap dosen pendamping ya dalam proses pendalaman materi itu nanti akan mengingatkan Bapak dan Ibu mungkin melalui admin untuk bisa melihat apa yang menjadi misalnya kegiatan-kegiatan atau aktivitas ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan baik. Oke. Nah, ini tautan rekamannya nanti akan kurang lebih seperti ini formatnya Bapak dan Ibu ya. Jadi biasanya kita menggunakan Zoom ya untuk untuk mengadakan pertemuan, kemudian nanti tautannya juga akan kita kirimkan. Jadi biasanya nanti, Bapak dan Ibu nanti akan mengcopy linknya ya, mengcopy link dari hasil pertemuan tatap muka untuk pendalaman materi. Jadi itu yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, maaf, ya. Ini nanti di diskusi pendalaman materi. Nah, di diskusi pendalaman materi ini juga dosen yang mendampingi Bapak dan Ibu dalam penyegaran atau pendalaman materi nanti akan mengajukan pertanyaan, ya, atau juga bisa berupa latihan untuk bisa men-tracking, mengetahui sejauh mana Bapak dan Ibu memahami modul tersebut, ya. Jadi di sini biasanya dosen-dosen akan memberikan pertanyaan, apakah pertanyaan pemandu atau pertanyaan pemantik atau juga soal di mana nanti dosen bisa mengetahui apakah mahasiswa PPG dalam hal ini Bapak dan Ibu yang XPLPG memahami dengan baik isi dari modul tersebut ya. Nah, kemudian ya ini untuk unggah produk. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa produk itu sangat bergantung kepada apa yang diminta oleh dosen yang mendampingi Bapak dan Ibu pada saat melakukan penyegaran atau pendalaman materi. Ya, jadi di sini misalnya contoh ya, kalau di sini Bapak dan Ibu disuruh menjawab latihan, kemudian disuruh membuat kesimpulan hasil diskusi,
ya terkait dengan modul materi pedagogik 2, kemudian diminta juga untuk melakukan refleksi. Baru setelah itu Bapak dan Ibu diminta melakukan analisis latihan pada materi dan mengirimkannya dalam bentuk file ya. Jadi ada file submission seperti itu. Ya. Ada Zoom, ya. Oke. Dan ini refleksi belajar pendalaman materi profesional. Oke. Jadi seperti itu. Ya, nah ini nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya. Ada yang dalam bentuk blogspot, ada yang bisa dalam bentuk jadi setempat unggah ya Bapak dan Ibu ya, unggah dan kemudian umpan balik ya Bapak. Ya. Ya, saya kira nanti ini akan lebih mudah Bapak dan Ibu pahami ketika nanti Bapak dan Ibu sudah bisa mengakses LMS-nya ya, akan lebih cepat. Oke. Sorry Bapak. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu jangan lupa ya di LMS itu ada bagian yang penting ya di situ ada Bapak Ibu bisa lihat itu ada kisi-kisi ya. Jadi nanti ini salah satu cara ya strategi kita untuk bisa memahami dengan baik soal UP UKM PPG. Kita bisa melakukan pembahasan tentang kisi-kisi. Jadi selain kita melakukan pendalaman materi terhadap modul pedagogik dan modul profesional, maka Bapak dan Ibu juga tentu bersama dengan dosen pendamping, dosen yang menemani Bapak dan Ibu pada saat melakukan pendalaman materi, itu dengan mengulas tentang kisi-kisi soal ya yang ada. Ya. Mudah-mudahan melalui proses diskusi, proses latihan, Bapak dan Ibu akan semakin dapat memahami ya tentang kisi-kisi dan nanti akan lebih mudah memahami soal yang keluar pada saat pelaksanaan UP di UKM PPG. Itu kan yang dibuat kan 3 juta dibuat. Nah, kelulusan ya. Untuk kelulusan Bapak dan Ibu ya, ini kita semua mendoakan dan tetap bersemangat ya. Kita semangat ya Bapak dan Ibu ya untuk kelulusan. Insya Allah kami berupaya seperti disampaikan oleh Pak Rektor bahwa Insya Allah kita berupaya mensupport, mendukung supaya kelulusan angka kelulusan itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya Insya Allah ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk kelulusan bagi mahasiswa PPG dalam jabatan yang belum lulus UTN atau UKOM pada akhir PLPG dinyatakan lulus PPG jika telah lulus uji kompetensi berupa uji pengetahuan UKM PPG. Jadi memang kelulusan Ibu dan Bapak ditentukan oleh kelulusan pada uji pengetahuan UKM PPG. Nah, bagi mahasiswa yang lulus PPG berhak memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional insya Allah. Ya Bapak dan Ibu, ini target kita ya bersama ya. Insya Allah yang XPLPG dapat lulus dengan baik. Nah, oke. Saya kira itu Bapak dan Ibu materi pertama untuk Bapak dan Ibu yang menjadi mahasiswa PPG yang inputan dari XPLPG. Oke, kita bisa stop dulu sebelum pindah ke teman-teman dari guru penggerak. Atau mungkin kita bisa kombinasi ya. Atau bagaimana Pak Mario, dikombinasi atau saya langsung pindah ke langsung saja mungkin guru penggerak dulu ya, guru penggerak. Iya, langsung. Iya, guru penggerak langsung saja Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk guru penggerak saya izin ya, saya share screen dulu. Ya. Oke. Ya. Sebentar. Share screen guru penggerak. Nanti pakai. Ini yang tampil yang mana nih? Udah tampil ini belum ya? Sebentar. Nah ini guru penggerak. Ini ya Pak ya, sudah tampil ya Pak Mario ya? Sudah tampil Ibu. Yang guru penggerak ya? Iya, guru penggerak. Iya, oke. Baik, Bapak dan Ibu yang berasal dari peserta unsur guru penggerak, kurang lebih tadi sebetulnya mulai dari Pak Zaki itu sudah menyampaikan
hal-hal terkait dengan seperti apa penyelenggaraan PPG bagi Bapak dan Ibu yang inputannya dari unsur guru penggerak ya. Tapi mungkin tidak ada salahnya kita ulang kembali. Jadi pada dasarnya tidak ada yang terlalu banyak berbeda karena jumlah mata kuliah juga sama. Ada 3 mata kuliah dengan jumlah SKS-nya 12 Bapak dan Ibu ya. Jadi ada pendalaman materi, ada pengembangan perangkat pembelajaran, dan ada praktek pengalaman lapangan. Nah, sekali lagi, Ibu datang sebentar. ya, gimana? Oh iya, silakan Ibu, izin ke belakang. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi Bapak dan Ibu, jumlah SKS-nya tetap sama, jumlah mata kuliahnya sama, tetapi nanti memang dalam penyelenggaraan ya strategi yang digunakan memang berbeda ya antara inputan dari guru penggerak, inputan dari XPLPG dan Bapak dan Ibu yang masuk sebagai mahasiswa reguler di pendidikan profesi guru. Ya, oke. Baik. Nah, ini alurnya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan bisa kita cermati bersama. Ini alurnya 9 langkah yang ada di penyelenggaraan pelaksanaan UTM PPG ya. Jadi ini ada 9 langkah dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan kita. Saya kira tadi sudah dijelaskan secara umum ya tadi, baik dalam orasi ilmiah Ibu Dirjen maupun pengantar dari Bapak dan Ibu tadi di sesi pagi dan sampai siang. Nah, kemudian nanti ini di pendalaman materi ada 3 langkah. Kemudian di pengembangan perangkat ada 4 langkah, dan selanjutnya di PPL itu ada 2 langkah. Tetapi sebelum masuk dari langkah pengembangan masuk ke praktek lapangan itu ada uji komprehensif. Ini yang secara umum Bapak dan Ibu ya. Nah, selanjutnya ini tahapan yang tadi juga saya sudah jelaskan ya, tahapan untuk teman-teman di kegiatan pendidikan profesi guru ini, lapor diri, registrasi, belajar mandiri, orientasi, pengantar penyusul. Nah ini nanti yang agak berbeda ya, karena kita di yang inputan dari guru penggerak itu akan menyusun laporan, ya, menyusun laporan yang akan menjadi tagihan dari produk dari kegiatan PPG ini. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini kegiatan belajar ya, itu betul-betul tanpa pembatasan akses pada aktivitas di LMS. Artinya, teman-teman peserta PPG yang dari inputan guru penggerak dapat mengakses LMS tanpa batas. Jadi silahkan. Akan sangat baik sekali bagi Bapak dan Ibu untuk bisa mengakses LMS, dapat mengakses LMS kegiatan PPG ya, kegiatan PPG ini, sehingga nanti Bapak dan Ibu yang dari guru penggerak dapat mengetahui seperti apa aktivitas dari kegiatan PPG itu sendiri. Jadi sekali lagi penekanannya bahwa Bapak dan Ibu dapat mengakses aktivitas LMS ya, aktivitas LMS yang ada. Kemudian Bapak Ibu yang dari lulusan guru penggerak dapat mengikuti proses pembelajaran di LMS ya juga. Kemudian tugas mahasiswa PPG lulusan guru penggerak berupa laporan sesuai mata kuliah dengan format yang disediakan. Jadi nanti di akhir dari slide saya akan saya perlihatkan format yang disiapkan ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa langsung mengikuti. Kemudian laporan mahasiswa PPG lulusan guru penggerak akan diverifikasi dan dinilai ya Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi ini untuk teman-teman yang dari guru penggerak akan membuat laporan ya sesuai dengan format yang disediakan dan sesuai dengan mata kuliahnya. Kemudian laporan yang sudah dibuat itu tentu akan dilakukan verifikasi dan penilaian oleh dosen yang telah ditunjuk atau yang telah ditugaskan. Nah, kegiatan mahasiswa PPG untuk lulusan guru penggerak di LMS didampingi oleh admin kelas. Jadi kelompok kelas guru penggerak itu akan didampingi juga oleh admin kelas ya.
Nah, untuk laporan tagihan mahasiswa yang dari guru penggerak terdiri dari 1 laporan untuk masing-masing mata kuliah. Karena kita punya 3 mata kuliah, berarti kita akan punya 3 laporan ya, yang dari guru penggerak. Nah, mahasiswa PPG lulusan guru penggerak dapat mengikuti UKM PPG setelah menyelesaikan seluruh laporan dan memenuhi persyaratan lainnya. Artinya, tiket masuknya itu Bapak dan Ibu yang dari guru penggerak, tiket masuk untuk ke UKM PPG adalah dengan memenuhi semua persyaratan termasuk menyelesaikan 3 laporan yang diminta berdasarkan mata kuliah. Jadi mahasiswa PPG lulusan guru penggerak yang lulus UKM PPG, UKIN, dan UP berhak memperoleh sertifikat pendidik. Mudah-mudahan ya, sekali lagi kami sebagai penyelenggara pendidikan profesi guru senantiasa berupaya dan berdoa supaya Bapak dan Ibu yang mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Makassar dapat lulus dengan baik dan memperoleh hak untuk memperoleh sertifikat pendidiknya. Seperti itu. Amin, amin, amin. Iya, nah ini ya. Ini amin. Aduh, kalau udah ngomongin lulus ya. Amin lah Bu, amin. Semoga berhasil semua. Insya Allah. Baik. Dalam hati aja aminnya mungkin. Semua amin. Oke. Nah, berarti paling tidak Bapak dan Ibu nggak tidur ya, karena langsung mengaminkan kalimat saya. Semangat ini, semangat. Alhamdulillah, semangat. Ya, baik. Pertama semangat, terus sampai selesai semangat. Siap. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ini contoh ya. Ini ada kayak pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat, kemudian uji komprehensi, kemudian PPL di sekolah. Ini kurang lebih ya kegiatan atau alur ya yang kita laksanakan di dalam guru penggerak itu sendiri. Nah, kita misalnya kita mencontohkan dalam aktivitas pendalaman materi itu mata kuliah 1 ya Bapak dan Ibu. Itu kan di situ kan ada 3 langkah Bapak dan Ibu ya. Ada 3 langkah, yaitu identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah. Nah, nanti di sini para dosen akan meminta Bapak dan Ibu mahasiswa PPG dengan inputan guru penggerak membuat laporan berdasarkan apa yang menjadi penyebab masalah, tetapi tetap mengikuti alur yang ada ya. Tetapi nanti sebagai produk akhirnya adalah laporan 1. Jadi akan ada laporan 1. Nah, kemudian demikian juga dengan nanti di mata kuliah kedua yaitu desain pembelajaran atau pengembangan perangkatnya. Nah, di sini juga akan ada 4 langkah dari 9 langkah yang ada yang kita terapkan di PPG, yaitu langkah 4, langkah 5, 6, dan 7. Di langkah 4 eksplorasi alternatif solusi, langkah 5 ada penentuan solusi, langkah 6 pembuatan rencana aksi, dan langkah 7 pembuatan rencana evaluasi. Nah, di sini juga nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk membuat laporan kembali ya. Nah, demikian juga pada saat melaksanakan praktek pembelajaran inovatif itu akan ada 2 langkah ke-8 dan langkah ke-9. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu kembali akan diminta untuk membuat laporan yang ketiga. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya, saya ganti dulu ini tayangan saya. Oke, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya, ini saya tayangannya. Ya, oke. Nah, ya, nih ya. Oke, saya ulang kembali Bapak Ibu ya, saya share screen kembali. Mohon maaf tadi saya harus ganti tayangan dulu. Oke. Iya. Nah, jadi nanti sebentar ya, saya tayangkan dulu. Ya. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Yang tadi yang saya perlihatkan tadi modul pendalaman materinya itu kita kan ada
4 modul pedagogik dan 6 modul profesional. Nah, nanti kan itu untuk pendalaman materi terhadap modul itu dilakukan dengan cara belajar mandiri secara kolaboratif. Nah, kemudian modul itu akan kita bawa masuk ke dalam pendalaman materi dengan jumlah 5 SKS. Selanjutnya akan dilakukan pengembangan perangkat dengan alur yang sama, dengan langkah yang sama, Bapak dan Ibu ya. Nah kemudian ini jumlah hari pembelajarannya. Ini kalau kemarin rancangannya, ini contoh ya, nanti kita lihat ya perkembangan berikutnya, karena ini kita coba hitung harinya. Karena untuk langkah pertama 2 dan 3 di mata kuliah pertama itu kita coba hari itu di 12 hari Bapak dan Ibu ya, untuk sampai selesai pada laporan pertama. Kemudian nanti di desain pembelajaran inovatif sebagai mata kuliah kedua atau pengembangan perangkat itu nanti akan ada 14 hari ya. Nah, kemudian nanti di praktek pembelajaran inovatif karena terkait dengan pelaksanaan PPL itu ada 31 hari. Jadi kurang lebih kita totalnya ada 57 hari kurang lebih. Jadi sama saja pergerakan kita dengan yang PPG yang reguler ya, yang bukan inputan dari guru penggerak. Nah, kemudian ini aktivitas yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa, yaitu tentu yang pertama melakukan pembelajaran pada mata kuliah pendalaman materi secara mandiri dan kolaboratif. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kami berharap Bapak dan Ibu betul-betul membaca dengan baik ya modul yang ada, materi yang ada. Makanya tadi kita di awal menyebutkan bahwa Bapak dan Ibu dapat mengakses tanpa batas ya LMS yang ada, sehingga bisa mengetahui apa yang menjadi konten atau isi dari materi di pendidikan profesi guru. Nah, kemudian di aktivitas mahasiswa yang berikutnya adalah mengerjakan laporan, yaitu melakukan analisis materi berbasis masalah. Nah, ini tentu nanti akan sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dari dosen yang mendampingi Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya juga di aktivitas ketiga, mahasiswa mengunggah hasil laporan tentang kegiatan yang pernah dipelajari dan dilakukan selama melaksanakan program PPG. Nah, laporan satu ini dalam bentuk analisis materi berbasis masalah. Jadi, sekali lagi laporannya Bapak dan Ibu ya. Oke, nah berikutnya, nah ini nanti, tapi mungkin ini LMS-nya agak sedikit ada perubahan ya, tetapi tadi kan sudah diperlihatkan sama Pak Zaki ya Bapak dan Ibu ya, mungkin ada beberapa fitur yang sedikit berubah, nanti di situ nanti Bapak dan Ibu bisa melihat kembali ya di LMS ketika sudah dapat mengakses LMS-nya. Nah, ini untuk pengembangan perangkat juga demikian Bapak dan Ibu ya. Jadi di pengembangan perangkat ada laporan kedua yang harus Bapak Ibu buat, itu terkait dengan desain pembelajaran inovatif. Jadi sekali lagi juga aktivitas pertama Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran pada mata kuliah pengembangan perangkat secara mandiri dan kolaboratif. Kemudian nanti mulai mengerjakan laporan dan selanjutnya mengunggah laporan tentang kegiatan yang dilakukan pada mata kuliah kedua ini. Nah, oke. Ya, sama saja ya melalui LMS. Nah, demikian juga nanti di praktek pengalaman lapangan ya. Nah, nanti sekali lagi tetap dilakukan belajar mandiri, kemudian mengerjakan laporan ketiga terkait dengan praktek pembelajaran inovatif, kemudian nanti mengunggah laporannya, nanti dosen yang akan memberikan penilaian, sebelum memberikan penilaian melakukan verifikasi dulu ya, kemudian nanti melakukan penilaian berdasarkan platform yang ada di LMS di pendidikan profesi guru. Nah, oke. Ini sekira sama aja Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk komponen penilaian yang tadi ya sudah ada ya, pendalaman materi, pengembangan perangkat, pengalaman lapangan ya untuk bobotnya. Nah, ini nanti cara menilainya saya langsung saja ke format template laporan ya Bapak dan Ibu ya, supaya Bapak dan Ibu lebih mudah untuk mengikuti nanti. Nah ini ya, seperti ini nanti. Jangan khawatir ya Bapak dan Ibu ya, nanti template-nya akan dibagikan ya, jadi akan lebih mudah Bapak dan Ibu untuk membuat laporannya. Baik laporan pertama, kedua maupun ketiga. Jadi seperti ini kurang lebih ada judulnya. Ya, judul yang diangkat terkait dengan mata kuliah yang diikuti dan kajian modulnya. Kemudian ini laporan pertama, analisis materi berbasis masalah.
ya. Ini contoh ya, misalnya ya nama, nomor ini mungkin NIM atau ya saya kira kita menggunakan NIM ya nanti Bapak dan Ibu ya. Ini sampulnya, kemudian halamannya seperti ini, seperti kita biasa membuat makalah bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Kemudian ada daftar pustaka yang kita gunakan, lampiran-lampiran yang ada kaitannya dengan laporan Bapak dan Ibu. Nah, ini. Jadi kalau untuk laporan ya itu kurang lebih isinya ya ada ringkasan ya, kemudian di bab pertama itu di pendahuluan tentu di latar belakang ada tujuan dan manfaat. Ini bahkan sudah kami siapkan dengan berapa jumlah kata ya Bapak dan Ibu, minimal dan biar Bapak dan Ibu juga nggak terlalu banyak-banyak ya bikinnya. Ya, yang penting apa istilahnya apa yang menjadi template atau menjadi syarat dari pembuatan laporan itu Bapak dan Ibu penuhi. Demikian juga nanti di bab 2 ada pembahasan, di bab 3 dan daftar pustaka serta lampiran. Ya. Jangan khawatir ya Bapak Ibu ya, nanti ini pasti template-nya akan kami bagikan. Nah, teknik pengetikan ya sampai jenis font, ukuran font, kemudian jarak, spasi dan sebagainya sudah kami tetapkan sehingga nanti akan lebih memudahkan Bapak dan Ibu ketika menyusun laporannya. Ya, demikian juga itu bagaimana penulisannya, teknik penulisan, teknik pengutipan, itu sudah kami sampaikan. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah menyampaikan 2 hal. Yang pertama tadi pelaksanaan PPG bagi Bapak dan Ibu yang ex-PLPG, kemudian pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi Bapak dan Ibu lulusan guru penggerak. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Mario. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lydia. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih. Ucapkan Ibu Dr. Lydia Sari Karmila Ahmad telah menyampaikan saya kira terkait dengan mekanisme pelaksanaan PPG, XPLPG dan PGP ya, aktivitas Bapak Ibu nanti sebagai mahasiswa dan aktivitas dosen, tahapan pelaksanaannya tadi sudah dijelaskan dan diperlihatkan ya, aktivitas-aktivitas nantinya Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu lakukan bersama dengan dosen pendampingnya Bapak Ibu atau dosen dosen pembimbing Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tentunya ada pertanyaan ya dari apa yang pertanyaan Pak dijelaskan oleh Ibu pemateri ya, tapi kita batasi Bapak Ibu, sudah banyak yang resen, tapi mungkin seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Lydia Karmila Sari ya, nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh admin masing-masing ya, dan kalau tidak sempat bertanya pada hari ini nanti memungkinkan untuk bertanya kepada admin dan akan mendapatkan penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya ya. Bapak Ibu, kita pilih 3 saja Ibu Dokter ya, 3 saja penanya, mungkin sesuai dengan urutan di sini ya, di layar saya ada Ibu Rabia Yasin. Baik Haki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rabia Yasin dari PGSD. Silakan. Saya ingin bertanya kalau PPG yang guru penggerak itu ketika kita masuk pelajaran modul 3 itu PPL Pak, PPL. Apakah kami guru penggerak itu masih ikut PPL praktik mengajar di sekolah kami sebelum kami menyusun laporan? Apakah masih ada praktik mengajar bagi kami guru penggerak untuk membuat laporan yang ketiga, laporan di modul 3 itu?
apakah kami masih melaksanakan praktik mengajar, Bu? Terima Pak kasih. Mario, Pak Mario Iya, boleh diulang. Saya tadi Iya. jaringan saya Oh, tadi iya. hilang tadi. Oh ya, baik. Pertanyaannya Ibu Wit, mohon izin saya ulang. Setelah menyusun laporan, 3 laporan tadi, katanya apakah masih ada praktek mengajar setelah Oh, iya. selesai menyusun laporan? Seperti itu, Ibu. Sebelum menyusun laporan yang ketiga, Sebelum Pak, menyusun kami laporan ya, juga sebelum ada menyusun PPL laporan di situ, iya. ya. Yang ada PPL, apakah kami guru penggerak masih melaksanakan praktek mengajar? Tidak, Ibu. Saya langsung jawab. Silakan. Iya, langsung saja Ibu. Ya. Tapi Alhamdulillah. tapi kan tetap ada aktivitas ya, Bu ya. Sesuai dengan Ya, kalau aktivitas kami untuk praktik mengajar di guru penggerak kan ada aksi nyata, Iya, betul. ada semua Saya ada, paham. tinggal membuat Iya. laporan. Ya, bukan itu, Bu. Ibu Nah, kan iya. kita ini konteksnya di PPG, Bu ya, bukan di konteks guru penggerak. Gitu, Ibu. Ya, Kita iya, bisa iya. bedakan. Iya. Oke, saya nggak apa-apa, Ya. saya share screen dulu ya, Pak Iya. Mario, biar nanti. Silakan Ibu, silakan. Mohon maaf ya, langsung saya respon. Iya, dulu. silakan Iya. supaya lebih ini. Iya. Iya. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat ini, ada Ibu Rabia Yasin ya. Ya, ya. Ya. Iya, Ibu dari Rabia. mana Ibu Rabia? Gorontalo, Bu. Oh, dari Gorontalo. Oh ya, oke Ibu Rabia. Nah ini Ibu bisa lihat ya di sini. Oke, terus sebentar, saya pindahkan dulu ini. Nah, ini kan ada penilaian pendalaman materi, kemudian ini ada komponennya, ya. Ya. Jadi Ibu tidak perlu, tetapi Ibu mengikuti apa aktivitas yang ada di praktek pengalaman ya, seperti itu. Ya, Ibu dan ya. Bapak, kita tahun lalu itu juga ada tuh guru penggerak ini, bahkan guru penggerak ini sangat antusias malah mengikuti aktivitas PPG karena menurut dia ya, menurut teman dari guru penggerak ini mengatakan bahwa dia juga menemukan hal yang menarik ketika mengikuti pendidikan profesi guru ini. Jadi makanya tadi kan kita menyebutkan bahwa Bapak dan Ibu bisa mengakses LMS tanpa batas. Jadi silakan melihat materi ya, melihat aktivitas, mengikuti kegiatan-kegiatan. Bahkan guru penggerak yang waktu itu juga sampai ikut melakukan juga hal-hal itu ya, seperti itu. Saya kira itu hal menarik. Ini Bu ya, Bu Rabia ya. Ya. Ya, ini komponennya ya, seperti itu Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Baik, dilanjutkan lagi. Mohon izin Ibu. Penanya kedua, Bapak Gravisius Rani Haryadi, silakan diaktifkan mic-nya dari TKI. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gravisius Rani Haryadi dari Nusa Tenggara Timur, Bu. Tepatnya di Kabupaten Manggarai Timur. Iya, salam Pak dari Makassar. Assalamualaikum. Ya, izin bertanya Bu tentang kami juga dari guru penggerak tadi. Iya. Terima kasih sudah memaparkan seperti apa kami nanti berselancar di LMS. Yang mau saya tanyakan Ibu, apakah kami yang dari guru penggerak itu mengerjakan LK juga, Bu? Oh iya. Untuk yang LK 01. Tidak, Pak. Oh iya, tidak. Iya. Karena tadi kan Bapak dialihkan untuk melakukan aktivitas yang nanti produknya adalah laporan ya, Pak ya. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih. Itu. Iya. Tetapi itu tadi yang saya katakan, Bapak, ya, ada teman guru penggerak yang menjadi peserta itu juga ikut. Artinya dia secara mandiri ya, walaupun tidak harus ya, tetapi karena dia ingin mengetahui seperti apa sih yang reguler itu melakukan apa, mereka juga membuat juga, ikut juga gitu loh. Iya. Iya. Terus Ibu, ini untuk kegiatan setiap hari, apakah kita perlu absen juga? Iya, nanti itu akan disampaikan oleh adminnya, Pak. Makanya di kelas Bapak nanti akan ada admin yang mendampingi ya. Biasanya teman-teman admin itu akan membentuk kelompok WA, kemudian nanti akan menyampaikan apa yang harus Bapak Ibu lakukan ya setelah aktivitas. Karena tadi kan ada pembagian waktu juga Pak ya, masih tetap Pak ya, waktunya kan ada kan? Ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Bapak. Baik,
Terima kasih Ibu Wid. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Fauzi, Fisika. Iya, Silakan Pak Muhammad Fauzi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi dari Pulau Madura, Ibu. Salam. Ada 5 orang ya yang dari Pulau Madura. Barusan sudah banyak yang ditanyakan sama teman-teman guru penggerak yang di awal barusan. Cuman saya mau menambahkan saja, ini pertanyaan saya tinggal satu berkenaan masalah UP dan apa itu Bu? UKIN ya. Maksudnya ujian terakhir itu. Kan guru penggerak di sini itu untuk LK itu tidak hanya mengerjakan laporan saja kan seperti itu Ibu ya. Nah, seumpamanya Bu nanti di dalam penilaian itu nanti ada nilai yang bolong, apakah untuk guru penggerak itu bisa ada remedialnya yang seperti itu, bukan tidak menutup kemungkinan ada sakit atau bagaimana kan seperti itu. Itu saya tadi tanyakan di orientasi, cuman kurang begitu mengena karena ini masalah kurikulum, jadi saya tanyakan langsung seperti itu. Itu saja, terima kasih. Bisa saya langsung respon ya Pak Ibu. Maria? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya ulang kembali ya bahwa aktivitas mahasiswa dari inputan guru penggerak itu untuk jadi saya begini ya, untuk yang kegiatan pendalaman materi itu menyusun dan mengunggah laporan, kan gitu ya. Kemudian pengembangan perangkat juga menyusun dan mengunggah laporan. Kemudian laporan praktek pengalaman lapangan juga menyusun dan mengunggah laporan. Nah, proses ini semua akan didampingi oleh dosen yang akan memberikan verifikasi terhadap laporan yang sudah Bapak Ibu buat dari masing-masing mata kuliah, kemudian akan memberikan penilaian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sama dengan mahasiswa reguler PPG akan mengikuti uji pengetahuan, ya, uji pengetahuan seperti mahasiswa reguler PPG, yang seperti itu Bapak dan Ibu. Sekiranya ada yang berhalangan atau ada yang apa istilahnya tadi ya, ada kendala misalnya, mudah-mudahan lah semua sehat ya sampai selesai 57 hari semua sehat ya. Sekiranya ada hal seperti itu terjadi, tentu akan ada kebijakan. Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan penanggung jawab penyelenggara PPG dan juga kepada dosen. Sekira seperti itu Bapak dan Ibu ya, yang bisa saya berikan jawaban. Baik, terima kasih Ibu Dr. Widya Karmilasari. Tadi ada 3 penanya itu. Dilapor ya, yang penting dilapor ya. Kalau ada kegiatan, kalau hal-hal yang seperti itu, ya. Baik, hanya itu Ibu Dr. Widya dari guru penggerak. Mungkin satu kesempatan lagi dari XPLPG. Satu orang kita berikan kesempatan dari XPLPG. Silakan langsung saja mic-nya dibuka dan bertanya. Untuk XPLPG ya, bukan guru penggerak. Silakan. Yang XPLPG silakan. Langsung saja kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada Pak, Assalamualaikum. Dari Nur Alam Pak. Mic-nya diaktifkan ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Alam ya? Iya betul. Iya silakan Langsung saja Bu Widya, untuk standar kelulusan uji kompetensi itu nilainya berapa ya nanti supaya kemudian nanti dipastikan. Kalau dulu awal-awal PPG kan berat itu. Nilai 8 itu berat itu. Tapi kalau berapa? Itu, terima kasih Bu Widya. Terima kasih banyak Pak Nur Alam. Saya doakan Pak Nur Alam lulus ya. Amin. Bapak XPLPG ya. Iya. Ya, betul. Oke. Yang ya semuanya. Semuanya lulus. Amin. Iya. Semuanya lulus. Ini apa Semuanya kalau lulus. kemarin Ini yang dari Bengkulu juga. Dengar dulu. 2016. Ya, Bapak Ibu didengar dulu.
kita kemarin memang ada semacam batas kelulusan ya, nilai ya dari PPG. Kalau yang terakhir itu menurut saya nggak keliru 70 ya Bapak dan Ibu ya, 70 ya seperti itu. Tapi nanti kita lihat lagi karena biasanya akan ada apa istilahnya rilis kebijakan lagi ya terkait dengan kelulusan terkait dengan UKM PPG ya Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak dan Ibu semangat dulu ya, modalnya semangat nih, harus semangat, motivasi harus tinggi, jangan redup. Insya Allah 57 hari ke depan kurang lebih 2 bulan Bapak dan Ibu nanti akan bersama-sama dengan kita di pelaksanaan pendidikan profesi guru. Setelah itu dipermantap pada saat untuk teman-teman yang SPPG dipermantap pada saat melakukan pendalaman materi ya untuk persiapan UP, karena memang suatu hal yang berbeda ya, mungkin Bapak dan Ibu tidak lagi membayangkan soal-soal yang dulu waktu PLPG ya, karena ini juga kisi-kisinya juga sudah berbeda. Jadi nanti pada saat kita menganalisis kisi-kisi, melakukan pendalaman materi terkait dengan modul, itu Bapak dan Ibu mudah-mudahan semangatnya tidak redup, ya semangat selalu tetap kuat gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, saya kira itu Pak Nur Alam ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, saya kira untuk sesi kita cukupkan sampai di sini, mengingat juga waktu sudah masuk waktu azhar ya, sholat azhar. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya saya kira seperti yang disampaikan sekali lagi oleh Ibu pemateri bahwa nanti akan ada admin kelas yang akan mendampingi aktivitas Bapak Ibu. Jadi ketika ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin kurang ini terkait dengan aktivitas, bisa langsung ditanyakan ke admin dan akan diberikan penjelasan terkait dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Widya Karmila Sari Ahmad atas kesempatannya hari ini. Telah memberikan saya kira Makasih Bu. semangat, pencerahan buat kita semua Makasih, dalam Bu. menjalankan Makasih Ibu. depan Bersama dulu Bu, moto bersama dalam dulu. jabatan. bersama dulu agar kemudian kita lulus semua. Amin. Kasih Bu. Baik, amin. Mudah-mudahan XPPG lulus semua yang ada di dalam lulus semua. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih banyak sekali lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan tetap melanjutkan ya kegiatan ini. Mungkin akan ada arahan sebentar dari Bapak Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi ya, setelah mengikuti orientasi PPG pada hari ini ya, akan ada arahan terkait dengan pelaksanaan ke depannya atau hal lainnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap stay ya di ruang virtual ini sambil menunggu agenda berikutnya, yaitu arahan dari Bapak Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi PPG Universitas Negeri Makassar. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ngopi sambil Tetap sehat selalu, tetap semangat.